Di antara mereka dan suar penenun menembak di lehernya, mereka berhasil mengalihkan perhatian monster itu cukup lama untuk Kong membebaskan dirinya dari rantai dan menggunakan satu untuk menyerang lawannya, memukul tengkorak dengan itu sebelum meraihnya dan menghancurkannya ke gunung, yang menyebabkan Weaver jatuh ke dalam air. Di suatu tempat di Pasifik Selatan, pada Perang Dunia II, tahun 1944 ada dua pesawat jatuh di sebuah pulau, diikuti oleh pilot terjun payung. Mereka adalah tentara Amerika Hang Marlow dan tentara Jepang Gunpei Ikari. Begitu mereka bertemu satu sama lain, penembakan dan lari dimulai, dan pengejaran membawa mereka dari pantai ke hutan. Hang mendapati dirinya harus berhenti ketika dia menemukan tepi tebing, sebuah kesempatan yang digunakan Gunpei untuk menyerangnya dengan pedangnya. Hang menghentikan pedangnya dengan tangan kosong dan mendorong Gunpei menjauh, melucuti senjatanya. Tapi Gunpei mengambil pisau dan melompat ke Hang. Pisaunya hanya beberapa inci dari tenggorokannya ketika tiba-tiba, sebuah tangan berbulu raksasa muncul di tepi tebing, diikuti oleh kepala gorila besar yang mengaum ke arah para prajurit. Cerita beralih ke Washington, di mana melihat sebuah taksi parkir di depan Gedung Putih. Dua pria keluar darinya, Bill Randa, kepala organisasi pemerintah Asmonarch, dan Dr. Houston Brooks, seorang ahli geologi. Mereka di sana untuk menemui Senator Willis, dan Brooks tidak yakin itu ide yang bagus mengingat waktunya, tetapi Randa mengingatkannya bahwa mereka bangkrut dan ini adalah kesempatan terakhir mereka. Senator menerima mereka di kantor mereka bahkan jika dia agak skeptis tentang hal itu, dan orang-orang itu dengan cepat memulai penjelasan mereka telah menemukan sebuah pulau yang belum dipetakan di Pasifik Selatan yang legenda bicarakan, Pulau Tengkorak, tempat di mana Tuhan tidak menyelesaikannya penciptaan, terkenal karena semua kapal dan pesawat yang hilang di sana. Randa berpikir bahwa uji coba nuklir tahun 1954 bukanlah uji coba, mereka mencoba menghancurkan sesuatu di sana dan ada ekosistem yang bisa dibayangkan untuk ditemukan. Senator masih menganggap itu dongeng jadi dia meninggalkan kantornya, tetapi Randa dan Brooks tidak menyerah dan mengikutinya dengan lebih banyak alasan untuk melakukan ini. Ada misi sebentar lagi, jadi mereka bisa memboncengnya, dan ada banyak hal-hal yang mungkin mereka temukan di pulau itu. Brooks tidak yakin apa itu, tapi apapun itu, mereka tidak bisa membiarkan orang Rusia menemukannya terlebih dahulu. Sehingga berhasil meyakinkan senator, yang memberitahu mereka bahwa ini akan menjadi bantuan terakhir yang dia lakukan untuk mereka. Randa menambahkan mereka membutuhkan pengawalan militer. Berpindah ke pangkalan udara Amerika di Vietnam, di mana semua tentara bersiap-siap untuk pulang sekarang perang sudah berakhir. Di sini kami bertemu petugas Glenn Mills, E.R. Cole, Rex Lifko, Reyes, dan Letnan Kolonel mereka, Preston Packard. Setelah minum, Packard kembali ke kantornya, di mana dia diperiksa oleh Mayor Jack Chapman. Tampaknya Chapman sudah memiliki pekerjaan di masa depannya, namun Packard merasa semua prestasinya sia-sia. Kemudian, saat malam tiba, Packard menerima telepon yang memintanya untuk bergabung dengan misi Randa. Dia menerimanya dengan sangat berterima kasih. Sementara itu, di Saigon, Brooks dan Randa pergi ke bar untuk menyewa mantan kapten layanan udara khusus sebagai pelacak mereka. Di dalam bar, mereka menemukan pria ini, James Conrad, bermain biliar dan memenangkan uang untuk itu. Lawannya memerah karena kalah dan mencoba untuk menyakitinya, tetapi dia dengan cepat menjatuhkan mereka menggunakan tongkat biliar. Beberapa sesaat kemudian, mereka bertiga berbagi meja dan mencoba mencapai kesepakatan. Conrad menganggap ekspedisi ini sangat berbahaya, jadi dia meminta uang 5 kali lipat dari yang mereka tawarkan ditambah bonus jika mereka berhasil kembali. Mereka menerima. Conrad juga ingin tahu persis apa yang mereka lacak. Tetapi Brooks dan Randa hanya mengatakan kepadanya bahwa mereka menginginkan keahliannya dalam menjelajahi wilayah berbahaya. Cerita beralih ke Mason Weaver, seorang jurnalis foto, melakukan pekerjaan di kamar gelapnya. Dia menerima telepon yang memberitahukan bahwa dia telah diterima dalam ekspedisi Randa, yang membuatnya sangat bersemangat. Ketika ditanya mengapa dia begitu tertarik dengan hal ini, dia menjelaskan bahwa sumber yang berbeda semuanya mengatakan hal yang sama kepadanya, yang berarti mereka berbohong. Sesuatu pasti sedang terjadi.
Beberapa hari kemudian di Bangkok, semua karakter berkumpul untuk naik kapal. Para prajurit tidak terlalu senang dengan misi baru ini, karena mereka sangat ingin pulang ketika perang berakhir. Weaver memperkenalkan dirinya kepada Steve Woodward, seorang karyawan NASA, lalu ke Packard, yang bukan penggemar jurnalisme anti-perangnya. Kapal akhirnya berlayar ketika semua orang berada di dalamnya, dan semua penjelajah berkumpul untuk mendengarkan ceramah dari pejabat NASA lainnya, Victor Nieves. Dia menjelaskan pulau itu dikelilingi oleh sistem badai abadi, yang memungkinkannya tetap tersembunyi dari dunia luar. Tapi mereka harus bisa melewatinya dengan helikopter militer Packard. Dia juga memperkenalkan Brooks dan Randa, ditambah ilmuwan ketiga di tim mereka, Sandlin. Brooks mengambil alih penjelasannya, mengatakan mereka akan menggunakan bahan peledak untuk menciptakan getaran yang akan membantu mereka memetakan pulau itu. Kemudian giliran Chapman, dia menjelaskan bahwa gangguan badai akan memblokir semua kontak radio, mereka akan sendirian, dan 3 hari kemudian akan menemui mereka di ujung utara pulau, itulah satu-satunya jendela keberangkatan yang aman untuk periode yang tidak diketahui. Waktu, jadi tidak ada yang boleh melewatkannya. Setelah semua orang dibubarkan, Conrad dan Weaver mengintai perahu dan bertemu satu sama lain. Mereka berdua curiga dengan alasan yang diberikan untuk ekspedisi ini, dan mereka saling menyodok alasan untuk berada di sana juga. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di lokasi pulau, dan badai terlihat jauh lebih buruk secara langsung. Randa ingin melewatinya, Nieves tidak. Mereka menyerahkan keputusan kepada Packard, yang memutuskan mereka akan masuk. Semua tentara ditambah tim sipil menaiki armada helikopter dan mereka lepas landas, terbang dengan lancar pada awalnya. Namun begitu mereka memasuki badai, segalanya menjadi rumit, pencahayaan konstan harus dihindari dan helikopter terus diguncang. Tapi Packard berpengalaman dan berhasil tetap tenang, membimbing armadanya dengan pidato tentang Icarus sampai mereka berhasil melewatinya dengan selamat. Pulau ini benar-benar indah, tetapi tidak ada banyak waktu untuk menikmatinya karena rencananya akan dimulai setelah meninggalkan semua warga sipil, kecuali Weaver, Randa dan Conrad, di darat. Helikopter menyebar untuk menemukan tempat yang ditentukan untuk menjatuhkannya. Saat radar dengan cepat menangkap getaran dari ledakan, teori Brooks terkonfirmasi, batuan dasarnya praktis berongga. Semuanya berjalan baik hingga tiba-tiba, salah satu helikopter tertabrak dan dirobohkan oleh pohon yang berterbangan, dan satu lagi tertabrak tangan raksasa. Helikopter diputar balik dan tentara tersebut dapat melihat wajah besar keras sebelum ditelan olehnya. Semua alarm mulai berbunyi ketika semua orang mengangkat mata mereka untuk melihat sosok perkasa berdiri di cakrawala, Kong, gorila raksasa. Awalnya dia hanya diam di tempatnya, meraung ke arah mereka, tapi begitu tentara mulai menembaki dia tidak ragu untuk membela diri. Peluru tidak benar-benar melukainya, jadi mudah bagi Kong untuk bergerak di antara helikopter untuk menjatuhkannya, dan dia bahkan menghancurkan beberapa tentara yang berhasil mendarat dengan selamat. Satu persatu, Kong menghancurkan setiap helikopter, dan dia tidak pergi sampai tidak ada satupun yang tersisa di udara. Karena serangan itu, semua anggota ekspedisi tercerai-berai. Di satu tempat, kami memiliki Weaver, Nieves, Slivko, Brooks, Sandlin, dan Conrad, yang akan memandu mereka ke utara agar sedekat mungkin dengan titik pertemuan. Di tempat lain, Chapman sendirian, tetapi dia berhasil mengirim Packard posisinya sebelum komunikasi terputus. Packard berada di tempat lain bersama Reyes, dan ketika mereka mulai bergerak, mereka dengan cepat menemukan Cole, Mills, Woodward, dan beberapa tentara lainnya. Ternyata Randa juga ada di dekatnya, jadi Packard pergi untuk berbicara dengannya secara pribadi. Dia mengarahkan senjatanya ke arahnya dan menanyakan alasan sebenarnya di balik ekspedisi ini, jadi Randa menjelaskan, monster itu ada, dan tidak ada yang pernah mempercayainya. Bom tidak dijatuhkan untuk geologi, mereka dijatuhkan untuk mengeluarkan sesuatu. Bertahun-tahun yang lalu, Randa berada di sebuah kapal yang diserang monster. Dia selamat, tetapi pemerintah memberitahu keluarganya bahwa kapal jawab bahwa dialah kavalerinya. Kembali ke grup Conrad, Slivko mencoba menghubungi yang lain tetapi tidak berhasil. Ketika mereka berjalan di tepi danau, mereka bertemu dengan hewan besar mirip bison yang ditodongkan senjatanya oleh Slivko, tetapi Conrad menyuruhnya meletakkannya, karena hewan itu tidak menyerang mereka. Setelah menatap mereka sejenak, makhluk itu berbalik dan pergi.
Sementara itu, Packard dan tentaranya sedang mencari Chapman dan senjata khusus. Saat mereka melewati hutan, salah satu prajurit mereka tiba-tiba terbunuh oleh tongkat besar di tenggorokannya. Ketika mereka melihat ke atas, mereka menyadari bahwa tongkat itu adalah kaki laba-laba raksasa. Tim segera mulai menembakinya, yang tidak menghentikan laba-laba menangkap Mills. Dengan seorang teman di jalan, mereka tidak bisa menembak lagi. Jadi mereka mulai memotong kaki saat Mills mengeluarkan pisau dan mulai memotong anggota tubuh yang mencengkeramnya. Butuh beberapa usaha tetapi dia berhasil, dan segera setelah dia jatuh ke tanah, tim melepaskan tembakan lagi, mengalahkan laba-laba. Sementara itu, tim Conrad menemukan beberapa runtuhan yang ditinggalkan. Begitu mereka mengambil beberapa langkah ke dalam, mereka dikelilingi oleh penduduk asli yang mengarahkan senjata ke arah mereka. Mereka mengarahkan senjata mereka ke belakang, tetapi potensi pertarungan dicegah tepat pada waktunya oleh seorang pria yang muncul di antara penduduk asli, Hang, pilot yang mendarat di sini selama Perang Dunia II. Ketika dia mengatakan semuanya baik-baik saja, penduduk asli mundur, dan Hang membimbing tim ke dalam reruntuhan. Kembali ke Chapman, dia sedang mengisi ulang botol minum ketika itu melihat Kong tiba. Chapman bersembunyi di balik batu dan menyaksikan kera itu meminum air dan, tiba-tiba, meraih ke sungai dan mengambil gurita raksasa. Makhluk itu mencoba meremas Kong dengan tentakelnya, tetapi Kong mulai merobek anggota tubuhnya dan memakannya. Dia pergi menyeret sisa gurita di belakangnya. Di desa, Hang menjelaskan kepada tim bahwa mereka akan aman selama mereka tinggal bersama penduduk asli. Ada tembok besar yang mengelilingi mereka, tapi itu bukan untuk Kong, itu untuk monster lainnya. Hang membawa mereka ke sebuah kapal karam tua dan di dalamnya, dia menunjukkan kepada mereka beberapa lukisan tua di bebatuan. Mereka menggambarkan kepercayaan penduduk asli, selama ribuan tahun, mereka hidup dalam ketakutan akan monster, sampai tiba-tiba, beberapa makhluk itu mulai melindungi mereka. Kong dianggap sebagai raja di sekitar sini dan dewa bagi orang-orang ini, dan dia tidak akan menyerang kecuali diprovokasi. Bukan Kong yang membunuh Gunpei, itu adalah monster lain, tengkorak, kadal besar yang hidup di bawah tanah dan dibangunkan oleh bom. Kong biasanya dapat menangani mereka dengan baik, tetapi yang terbesar berbahaya, itulah yang membunuh keluarga Kong. Conrad mengubah topik pembicaraan dan memberitahu Hang tentang tim yang akan datang untuk menyelamatkan mereka dalam 3 hari, tetapi Hang mengatakan tidak mungkin mencapai ujung utara pulau dalam waktu sesingkat itu, setidaknya, tidak jalan kaki. Sementara itu, tim Packard sedang berjalan melewati rawa saat melihat sekelompok burung aneh. Mereka tidak menyerang mereka, tetapi Packard tetap menembak satu, menakuti yang lainnya. Para prajurit menjadi gugup, tidak yakin apakah mereka akan berhasil tepat waktu, tetapi Cole meminta mereka untuk mempercayai Packard. Kembali ke Conrad dan kawan-kawan, mereka diberitahu oleh Hang bahwa dia dan Gunpei telah mulai membuat kapal sebelum Gunpei meninggal. Sekarang tim akan membantunya menyelesaikannya sehingga mereka dapat mencapai tim penyelamat tepat waktu. Saat semua orang mengerjakan perbaikan, Weaver berinteraksi dengan penduduk asli, memotret mereka. Saat itulah dia mendengar suara yang datang dari sisi lain tembok jadi dia pergi menyelidiki, itu adalah salah satu makhluk mirip bison yang tertangkap di bawah pesawat. Dia mencoba membantunya tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memindahkan seluruh pesawat sendirian, untungnya Kong datang dan mengambilnya sendiri. Dia menatapnya sejenak sebelum pergi, tampaknya menyetujui tindakannya. Selama perjalanan mereka mencari Chapman, tim Packard menemukan noda darah yang ditinggalkan Kong di gunung. Sekarang mereka tahu makhluk itu bisa disakiti bahkan dibunuh. Sementara tim Conrad terus bekerja di kapal, Chapman masih mencoba berkomunikasi melalui radio, tetapi tidak berhasil. Dia duduk di batang besar untuk beristirahat, tetapi batang itu bergerak dan menunjukkan bahwa itu bukan pohon tumbang, itu adalah makhluk yang terlihat seperti itu. Chapman menembaknya, yang membuatnya takut tetapi juga menarik perhatian monster lain. Dia hampir tidak punya waktu untuk berbalik sebelum seekor tengkorak memakannya. Malam tiba. Di desa, saat yang lain mengobrol, Conrad dan Weaver melihat cahaya utara. Dia mencoba memotret tetapi senternya rusak, jadi Conrad meminjamkan pemantiknya, hadiah dari ayahnya yang pernah bertempur di Perang Dunia Kedua. Dia adalah pahlawannya. Di hutan, tim Packard sedang mendirikan kemah, dan Rande mengatakan kepadanya bahwa rencana ini adalah kebodohan.
Packard menjawab bahwa jika dia tidak menyukai cara dia menjalankan berbagai hal, dia dapat pergi. Keesokan paginya, kapal siap berangkat. Hang mengambil pedang dari kuburan Gunpei untuk membawanya, karena Gunpei telah menjadi saudaranya selama mereka menghabiskan waktu bersama. Semua orang naik perahu dan, setelah usaha ekstra untuk memulainya, mereka akhirnya berlayar. Saat Hang memberitahu mereka tentang keluarga yang dia tinggalkan, mereka menerima telepon dari tim Packard. Mereka diminta untuk menembakkan sinyal agar mereka dapat menemukan lokasi mereka, dan Packard melakukannya. Ternyata mereka cukup dekat untuk mengambilnya, tetapi perayaan itu memburuk ketika salah satu burung aneh itu terbang dan membawa Nieves untuk makan bersama kawanannya. Mereka tidak bisa berbuat banyak selain terus bergerak. Beberapa jam kemudian, mereka mendaratkan perahu dan turun untuk bersatu kembali dengan Packard dan timnya. Sekarang semua orang kembali bersama, Conrad ingin mereka kembali ke kapal dan segera pergi. Tetapi Packard menolak, dia masih ingin menemukan Chapman. Hang memprotes gagasan tersebut karena pergi ke barat berarti pergi ke tempat tinggal para perayap tengkorak. Tapi karena tugasnya adalah melacak, Conrad akhirnya menyerah dengan syarat mereka berhasil kembali saat malam tiba. Kelompok tersebut berangkat untuk mencari Chapman dan dalam perjalanan, mereka menemukan kerangka orang tua Kong. Terlepas dari keluhan Hang, Packard memerintahkan mereka untuk menyeberangi kuburan massal yang tertutup kabut aneh. Kabut yang mereka temukan mudah terbakar saat Cole menjatuhkan rokoknya dan menyebabkan ledakan. Mereka tidak berhasil terlalu jauh sebelum seorang perayap tengkorak mencapai mereka, dan mereka dengan cepat bersembunyi di balik tulang-tulang raksasa itu. Perayap tengkorak berhenti sejenak untuk memuntahkan tengkorak yang mendarat di dekat Conrad dan memungkinkan dia untuk menyadari bahwa tengkorak itu memiliki label nama Chapman, lalu tengkorak itu tampak berbalik dan pergi. Tim mengira sudah aman untuk keluar, tetapi saat lampu kilat kamera Randa padam, perayap tengkorak melompat ke atasnya dan memakannya. Semua orang melepaskan tembakan, tapi sulit membidik saat kadal bersembunyi di kabut. Itu tiba-tiba muncul di depan Hang, yang berhasil memotongnya dengan pedang sebelum mendorongnya keluar dan memakan salah satu tentara. Itu mengejar Weaver berikutnya, dan saat itulah tentara lain menyalakan penyembur api untuk melawannya. Perayap tengkorak memukul prajurit itu dengan ekornya dan mengirimkannya terbang, menyebabkan ledakan lain di mana ia mendarat. Slivko terkena dan pingsan oleh ledakan itu, mendarat di dekat kaleng gas. Burung-burung aneh dari sebelumnya tiba-tiba muncul dan saat tentara menembak mereka, Conrad mengambil pedang Hang dan masker gas yang ada di lantai dan memakainya untuk memasuki area gas yang bocor. Dia memotong setiap burung dalam perjalanan sampai dia berhasil mencapai Slivko, tetapi perayap tengkorak juga berhasil mencapai mereka. Untungnya Weaver tiba tepat pada waktunya untuk melemparkan pemantik Conrad ke monster itu, membuatnya meledak. Begitu mereka meninggalkan kuburan massal, Hang mengingatkan Packard betapa mengerikannya ide ini, dan Conrad memberitahu semua orang bahwa Chapman sudah mati, yang dia buktikan dengan menunjukkan label nama yang telah dimuntahkan makhluk itu. Tapi Packard tidak peduli, dia masih ingin mencapai lokasi kecelakaan untuk mengambil bahan peledak untuk membunuh Kong. Hang, Conrad, para ilmuwan dan Weaver mencoba menghentikannya, menjelaskan bahwa Kong itu baik dan hanya membela diri. Packard tetap tidak mendengarkan. Semua orang menarik senjata mereka dan tampaknya perkelahian akan segera dimulai, tetapi Conrad menengahi, dia memberitahu Packard lokasi yang dia dan tentaranya butuhkan, tetapi dia akan membawa warga sipil kembali ke kapal, kecuali Woodward, yang pergi bersama tentara. Mereka menemukan barang-barang Chapman dalam perjalanan dan mengambilnya sehingga mereka dapat mengirimnya kembali ke keluarganya. Sementara itu, Conrad menyuruh timnya untuk menunggu sebentar karena dia perlu mencari tempat yang tinggi. Weaver mengikutinya. Ini malam hari saat rombongan Packard menemukan senjata dan mulai mengerjakan jebakan untuk Kong yang menyertakan api. Kami memotong kembali ke Conrad dan Weaver kemudian, yang berhasil mencapai tepi tebing dan berhasil melihat baik-baik sungai dan di mana kemungkinan perahu itu berada. Pada saat itulah Kong mengunjungi mereka, tetapi dia tidak menyerang karena dia mengenali Weaver, yang sekarang merasa cukup berani untuk menyentuh hidungnya. Kong tampaknya tidak keberatan, tetapi dia mengaum dan pergi ketika dia mendengar ledakan yang dilakukan oleh para prajurit. Conrad dan Weaver kembali ke tim mereka dan mengirim mereka kembali ke kapal. Para ilmuwan melakukan apa yang diminta tetapi Hang bergabung dengan mereka ketika dia mengetahui bahwa mereka ingin menyelamatkan Kong.
Sementara itu, Kong telah mencapai para prajurit dan siap bertarung. Dia berlari ke arah mereka di atas air, tetapi Pakak melempar obor dan menyalakan cincin api di sekitar kera. Pada awalnya tampaknya Kong sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa bergerak, tetapi akhirnya dia berhasil melewati api dan menghancurkan Woodward dengan tangannya sebelum jatuh ke tanah. Pakak meminta tentaranya untuk mengajukan tuntutan, tetapi kita dapat melihat di mata mereka bahwa mereka ragu-ragu setelah melihat Kong menderita. Kong melibatkan kadal dalam pertempuran tetapi segera dikalahkan. Matahari terbit saat rombongan mencapai tepi pulau. Mereka mengirim Weaver untuk menyalakan suar yang bisa dilihat Brooks saat mereka mengalihkan perhatian untuk mengulur waktu. Conrad dan para prajurit mulai berlari saat perayap tengkorak memulai pengejarannya. Cole memutuskan untuk tetap tinggal dan mengorbankan dirinya dengan maksud untuk meledakkan bahan peledaknya saat kadal itu datang cukup dekat, tetapi dia didorong oleh ekornya. Perayap tengkorak akan mendapatkan anggota tim lainnya ketika Kong muncul kembali, meninju dan menghancurkan kadal itu sebanyak mungkin sementara Weaver mencapai tempat yang tinggi dan api yang berkobar. Setelah beberapa pukulan lagi termasuk satu dengan pohon, Kong didorong kembali oleh tengkorak dan secara tidak sengaja jatuh pada beberapa rantai yang mengikatnya. Kadal itu akan membunuhnya ketika para ilmuwan tiba dengan perahu, menembakkan senjata mereka ke tengkorak. Sementara tentara naik ke kapal. Di antara mereka dan suar penenun menembak di lehernya, mereka berhasil mengalihkan perhatian monster itu cukup lama untuk Kong membebaskan dirinya dari rantai dan menggunakan satu untuk menyerang lawannya, memukul tengkorak dengan itu sebelum meraihnya dan menghancurkannya ke gunung, yang menyebabkan Weaver jatuh ke dalam air. Kong melihatnya dan bergegas untuk melumpuhkan kadal itu dengan beberapa pukulan sebelum mencapai air untuk menyelamatkan Weaver. Dia membawanya keluar tepat saat perayap tengkorak kembali, melompat ke Kong dan meraih pergelangan tangannya dengan lidahnya. Kong mengambil kesempatan untuk mengambil lidah dan membunuh perayap tengkorak dengan merobek isi perutnya. Saat dia membuka tangannya, Weaver baik-baik saja, jadi dia dengan lembut meletakkannya di tanah tempat Conrad datang untuk memeriksanya. Bersama-sama mereka menonton Kong memberi mereka pandangan terakhir sebelum pergi. Beberapa saat kemudian, semua orang sudah berada di atas kapal, berlayar ke titik pertemuan. Mereka khawatir tempat itu akan berubah ketika tersiar kabar, tetapi mereka berjanji tidak akan mengatakan apa-apa. Saat armada helikopter tiba untuk menyelamatkan mereka, kita melihat Kong untuk terakhir kalinya, meraung ke arah kamera. Dua adegan bonus terakhir muncul sesudahnya, salah satunya tentang Hang, bersatu kembali dengan istri dan putranya. Yang lainnya adalah Conrad dan Weaver, yang mengira mereka telah ditangkap oleh militer, tetapi hanya Brooks dan Sunlin, yang menjelaskan bahwa mereka telah menemukan cuplikan gua yang menunjukkan raja monster lain seperti Kong, gambarnya mewakili Godzilla, Mothra, Rodan, dan Raja Ghidorah. Gambar terakhir menunjukkan Godzilla dan Ghidorah dalam pertempuran.